Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani. Sebelumnya kita sudah melihat beberapa contoh penggunaan daripada kata benda maskulin yang berakhiran os, dari logos, kemudian kurios, kemudian adelphos. Kita buat itu agar kita bisa mendapatkan suatu gambaran perubahan seperti apa yang terjadi jika diaplikasikan dalam kata yang berbeda. Nah, kali ini saya ingin mengingatkan kita kembali penggunaannya untuk kata benda maskulin yang berakhiran os ini. Nah, masih ingat contoh yang ada di sini? Ini yang sudah kita lihat sebelumnya. Untuk mereview kembali formula yang ada ini, dan seperti yang saya katakan sebelumnya, kita harus menghafalnya dan kita mengingat kembali perubahan-perubahan yang terjadi ketika dipergunakan sebagai nominatif, vokatif, akusatif, genetif, datif dalam bentuk singular, demikian juga dalam bentuk plural atau bentuk jamak. Jadi ingat kembali apa yang sudah kita pelajari ini. Nah, sedikit ada penjelasan tentang semuanya ini. Ketika ingin kita pergunakan di dalam sebuah kalimat nantinya, kita ingin memiliki suatu gambaran apa yang harus kita ketahui ketika dia ada di dalam kalimat. Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah iota subscript yang ada di dalam dative, yang dipergunakan dalam bentuk dative itu, di bawah daripada huruf omega, di situ ada iota subscript dalam bentuk dative tunggal. Itu harus ditulis, tak boleh diabaikan, walaupun itu tidak dilafalkan. Yang kemudian ada dalam bahasa Yunani, tidak ada kata sandang tertentu atau kata jenis. Jadi apabila dilihat pada sebuah kata tanpa kata sandang tertentu, misalnya logos, hanya berdiri logos itu sendiri, itu berarti artinya adalah sebuah atau sebatang atau seekor dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan di sini logos adalah word, maka itu berarti ketika hanya logos itu berdiri sendiri, maka itu menjadi a word. Itu artinya. Atau ketika dia nanti bentuk plural, logoi, itu menjadi words. Ini dalam bahasa Yunani. Berikutnya yang perlu kita ketahui dari sini adalah bahasa Yunani berbeda dengan bahasa lain dalam hal urutan kata-kata dalam kalimat. Apa maksudnya? Kalau kita dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, kita sering melihat itu ketika kata pertama itu menjadi subjek. Setelah itu disusul dengan kata kerja. Kemudian dilanjutkan dengan kata benda sebagai objek. Itu susunannya yang selalu kita lihat baik dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Kasus kata itu dinyatakan subjek atau pelengkap penderita itu kalau dalam bahasa Yunani tidak bergantung pada urutannya, tapi bergantung pada bentuknya. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, kita lihat di sini contohnya. Ada dua kalimat di sini, angelos, heuriskei, anthropon. Kemudian kalimat berikutnya adalah anthropon, heuriskei, angelos. Nah, kalau kita melihat susunan kata demi kata di sini, itu sepertinya berbeda. Di sini yang pertama angelos, kemudian di heuriskei adalah kata kerjanya, kemudian anthropon di situ adalah ada kata benda, di sini juga ada kata benda. Nah, kalimat yang kedua dirubah, yang tadinya di belakang jadi di depan, kata kerjanya tetap sama, tapi yang di depan tadi berubah menjadi ke belakang. Nah, kalau ini di dalam bahasa Inggris atau di dalam bahasa Indonesia, kita akan mengatakan, oh ini adalah, yang pertama itu adalah subjek. Yang terakhir itu adalah objek. Tapi di dalam bahasa Yunani tidak demikian. Yang menentukan mana dia subjek adalah akhiran daripada kata bendanya. Ini os, berarti dia subjek. Ini on, berarti dia objek. Walaupun posisinya di depan seperti ini tetap dia menjadi objek. Walaupun dia posisinya di sini di akhir daripada kalimat, tetap dia sebagai subjek. Dalam kedua kalimat ini, angelos berakhiran os, menyatakan malaikat adalah subjek kalimat karena dia berbentuk nominatif. Dan anthropon berakhiran on, menyatakan manusia adalah objek atau akusatif. Jadi dimanapun dia letaknya. Ketika suatu kalimat yang begitu panjang sekalipun, yang akan kita lihat terlebih dahulu adalah mana kata kerjanya. Setelah kita ketemukan kata kerja, mana subjeknya. Setelah itu kita ketemukan subjeknya, mana objeknya. Dan seterusnya. Dari situlah kita susun terjemahan kita. Keterangan selanjutnya. Dalam bahasa Yunani, tidak ada bentuk kata kerja khusus untuk kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif itu maksudnya kata kerja yang tak mempunyai objek
Dalam bahasa Yunani tidak ada bentuk kategori seperti itu. Misalnya kata laleo dapat mempunyai arti transitif dan juga arti intransitif. Kata laleo itu sendiri bisa mempunyai objek dan bisa juga tidak. Inilah yang harus kita ketahui untuk bahasa Yunani. Lihat contoh di sini. Lalumen logos. Nah, kalau kita lihat di sini mana subjeknya? Subjeknya ada di dalam kata kerjanya. Masih ingat kata kerja lalumen dari kata laleo, dan omen itu bentuk dari satu jamak berarti we atau kami. Maka di situ ada tersembunyi subjeknya dan di sini ada objeknya. Maka kami mengucapkan kata-kata. We speak words. Dia mengikuti kata yang namanya objek. Tapi di dalam percakapan atau pengucapan yang lain bisa juga berdiri sendiri tanpa ada objek. Lalu men itu bisa berdiri sendiri. Kami bercakap-cakap. Dalam bahasa Inggris sangat sederhana. We speak. Penjelasan selanjutnya. Akhiran kata kerja harus sesuai dengan jumlah subjeknya. Ini harus kita ketahui dan dipahami betul ketika kita ingin menerjemahkan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa Indonesia. Kita harus mengerti dulu terlebih dahulu kata kerja. Kalau dia kata kerjanya itu adalah bentuknya singular, bentuknya tunggal, maka lihat juga subjeknya juga pasti tunggal. Kalau bentuknya itu jamak, maka juga subjeknya pasti jamak. Ini harus dipahami. Jika sebuah kata benda tunggal ya sebagai subjeknya, maka harus dilihat juga bahwa akhiran daripada kata kerjanya itu juga harus berbentuk ketiga tunggal. Kalau dia dikenal sebagai kata benda tunggal. Perhatikan di sini. Ketika kita melihat kalimat ini, kata kerjanya adalah egeirei. Dari kata egeiro, aires. Nah, anthropos itu bentuknya singular. Dan di sini juga dia harus bentuknya singular. Di sini kata kerjanya tidak mungkin menjadi egeiromen atau egeirosin, sementara subjeknya adalah singular. Ketika subjeknya di sini singular, maka di sini juga harus bentuknya singular. Jadi di sini artinya adalah seorang manusia mengangkat sebuah batu. Nah, ketika kata kerjanya adalah jamak, maka subjeknya juga akan jamak. Nah, lihat di sini anthropoi. Anthropoi bentuknya jamak, orang-orang. Maka egeirosin itu yang menjadi kata kerjanya. Dan liton itu menjadi objeknya. Orang-orang mengangkat sebuah batu. Jika dua kata benda atau lebih dihubungkan dengan kata dan atau dalam bahasa Yunani kai, maka harus dipakai akhiran untuk orang ketiga jamak. Itu artinya apa? Ada satu orang dengan orang lain, kalau digabungkan menjadi dua. Ini dan ini. Maka itu menjadi lebih daripada satu, bukan tunggal lagi, karena dia sudah menjadi dua. Atau si A dan si B, berarti mereka sudah menjadi dua orang, maka dia sudah menjadi jamak. Maka kata kerjanya juga harus menjadi ketiga jamak. Contohnya di sini. Anthropos kai angelos egeirosin liton. Anthropos itu adalah satu orang, a man. Angelos juga an angel. Tapi seorang di sini dan seorang di sini itu menjadi dua orang, itu menjadi jamak. Maka kata kerjanya juga harus jadi jamak. Maka artinya adalah seorang manusia dan seorang malaikat mengangkat sebuah batu. Penjelasan selanjutnya. Kasus vokatif ialah kasus seruan. Nominatif dikenal itu kasus subjek. Kasus vokatif di sini seruan. Kasus akusatif sebagai objek. Kasus genatif. Kemudian juga kasus datif. Kasus vokatif dipakai bila berkata-kata kepada seseorang atau sesuatu benda. Ada kalanya dipakai juga kata o dan ada kalanya tidak. Oh Tuhan, oh Israel. Contohnya di sini. Kyrie sogeis, Tuhan engkau menyelamatkan. Lord, you save. Atau ada contoh yang lain yang memakai kata o Kyrie sogeis.
Oh Tuhan, Engkau menyelamatkan. Oh Lord, you save. Demikian penjelasan ini. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa menambah pengetahuan kita agar kita lebih berhati-hati ketika kita ingin mengaplikasikan pengetahuan pelajaran yang sudah kita lihat di video ini.